حي على الفلاح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma inni as'aluka rizqan thayyiba wa ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala. Bapak para jamaah salat subuh Masjid Al-Falah yang dirahmati oleh Allah, mari kita bersama-sama tidak henti-hentinya untuk senantiasa berucap puja bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena sampai dengan pagi ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bertemu muka bermuajah untuk bersama-sama kita menegakkan sholat di masjid yang insya Allah penuh dengan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan seluruh aktivitas kita selama ini, baik aktivitas yang terkait dengan ukhrawi ataupun duniawi, semuanya diterima dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam mudah-mudahan tetap terlimpah pada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing umat manusia dari zaman gelap ke zaman yang terang. Dan mudah-mudahan kita yang hadir di masjid ini dan keluarga kita di rumah termasuk hamba-hamba yang senantiasa mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala agar kehidupan kita selamat dan bahagia dunia, selamat dan bahagia pula nanti kita di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bapak sekalian, yang akan kita bahas pada pagi ini adalah hidup bahagia dengan husnul khotimah. Ini mesti dijelaskan dulu tentang judul ini. Bapak sekalian, husnul khotimah adalah sebuah harapan bagi semua manusia, utama yang beriman kepada Allah. Husnul khotimah itu dua kata, husnul dan khotimah. Husnul itu baik, khotimah itu berakhir. Berarti ini adalah, maksudnya adalah kehidupan manusia berakhir dengan baik atau berakhiran dengan baik. Husnul khotimah. Orang asing menyebut happy ending, berakhiran bahagia. Bapak sekalian, itu harapan semua manusia. Termasuk di dalamnya umat yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Nah, Bapak sekalian, kita senang atau tidak senang, ya, cepat atau lambat, nantinya dihadapkan dengan dua kemungkinan. Ada husnul khotimah, juga ada su'ul khotimah. Su itu artinya jelek. Maka ada istilah su'udzon, berprasangka jelek. Naudzubillah, juga ada yang kata-kata ulama su ya. Jadi ulama yang jahat, ulama yang jelek. Kita dihadapkan dengan dua itu. Husnul khotimah atau su'ul khotimah. Bapak sekalian, saya bikin contoh. Saya punya teman seorang dokter ahli kandungan. Badannya sehat, kuat, cerdas, masih muda. Orang Sidoarjo, ya, berangkat ke Surabaya,
Dia praktek di sebuah rumah sakit. Di rumah sakit dia memeriksa pasien-pasiennya dalam keadaan sehat. Karena hari Jumat, maka jam 11 dia keluar rumah sakit untuk menuju masjid sidang Jumat. Sholat tahiyatul masjid sehat. Mendengarkan 2 khutbah Jumat sehat. Pada saat sholat Jumat, posisi sujud meninggal dunia. Kematian yang indah. Inilah yang diharapkan semua umat, khususnya lagi yang beriman kepada Allah. Di hari Jumat, di dalam masjid, sholat posisi sujud meninggal dunia. Kematian yang indah. Juga viral, ya. Ada seorang mubalek. Ini tidak main-main mubalek ini. Mubalek ini seorang doktor. Seorang rektor perguruan tinggi non-Islam. Dapat hidayah dari Allah. Begitu masuk Islam, jadi mubalek di dalam agama Islam. Khutbah Jumat. Dengan suara yang menggelegar pada saat khutbah pertama. Khutbah pertama diakhiri dengan kalimat Rabbi fir warham wa anta khairur rahimin. Beliau duduk. Nah, khutbah Jumat kan 2 kali. Begitu dia berdiri untuk khutbah kedua, yang isinya hanya doa. Badannya bergetar. Sesaat kemudian jatuh dari mimbar, meninggal dunia. Membuat para mubalek banyak yang iri. Kok enak temen mati nih. Ini bukan rekayasa, bukan pencitraan. Ya, wong mati kok pencitraan. Ini settingan dari Allah. Yang harus kita ambil pelajaran. Bahwa orang meninggal dunia itu tidak harus melalui proses sakit. Kita yang sehat-sehat ini, senang atau tidak senang, harus siap-siap untuk meninggal dunia. Meninggalkan dunia ini keniscayaan. Tidak ada orang hidup abadi. Bapak-Ibu sekalian, tapi juga ada, saya tidak menghakimi ya, tidak menghakimi. Juga ada, Pak. Seorang pensiunan polisi. Karena ini hari bahagia, dia nyanyi-nyanyi, Pak. Joget-joget lagu dangdut. Ya. Viral di mana-mana itu. Lagu ini pengemis cinta. Wah. Ya. Joget-joget di panggung, tiba-tiba mati, Pak. Bukan sound systemnya yang mati, orangnya yang mati. Bapak sekalian, sekali lagi yang kita dapat ambil adalah bahwa kematian itu tidak harus menunggu sakit. Memang pada umumnya, mayoritas lah, sehat, sakit sekian lama, bahkan sakit sekian tahun, meninggal dunia. Sehat, sakit beberapa bulan, meninggal dunia. Sehat, sakit beberapa hari, meninggal dunia. Tapi tidak sedikit sehat, mati, Pak. Ya. Nah, Bapak sekalian, supaya jenengan yakin tentang apa yang saya ucapkan, Pak. Ya, tak tutune ya. Ini maaf ya, ini Pak ya. Wah, polisi joget-joget, Pak. Sing nyanyi iki, Pak. Ketuan kaji pisan. Wah, joget-joget. Wah, luar biasa, Pak. Ya. Dalam keadaan sehat. Ya. Semangat. Ya, luar biasa, Pak ini ya. Nah, gaya luar biasa, Pak ini, Pak.
Nah ini banyak polisi di sini kan, ini polisi ya joget-joget ini polisi. Saya berani untuk menampilkan sebab sing joget gak ono sing wedok ya. Nah lagu-lagu ini lagu-lagu ditanya. Nah polisnya juga joget ini. Ini mantan-mantan polisi Pak. Nah perhatian baik-baik ya. Lah yang biru ini ya, duduk ini Pak. Yang nyanyi ikut duduk Pak. Ngeblak mati Pak. Dikira itu gaya. Nah, mati Pak ini Pak. Sing biru gak ngerti ini Pak. Meninggal Pak ini Pak. Coba. Ya. Ya kabeh wis bayar. Entek kontrake ya. Jadi kalau saya tadi menyebutkan ono sing sujud meninggal dunia ada. Khutbah Jumat jatuh dari mimbarnya meninggal dunia ada. Tapi juga ada yang joget-joget kemudian meninggal dunia. Ini meninggal Pak ini Pak. Nah, dikasih minum, pada wis mati. Iya. Ya. Nah, ini Pak. Jelungup Pak lah, jelungup. Oh, meninggal. Nah. Ini sekali lagi video ini bukan rekayasa. Ya. Ini asli, Pak. Tidak gawen-gawen bahwa kematian itu bisa datang tiba-tiba. Ya. Wah, coba. Pasal joget-joget, Pak. Wes. Selesai, Pak ya. Ngaji, Pak. Ini tutup biskop ya. Nah, Bapak sekalian, ada hal yang perlu saya sampaikan di sini. Ada harapan, mudah-mudahan husnul khotimah. Pak, mesti dipahami Pak ya. Begitu orang itu meninggal dunia, ucapan yang paling indah tuntunan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Harapan husnul khotimah itu diucapkan sebelum meninggal dunia. Jadi sehat-sehat gini ini Pak. Mudah-mudahan kita nanti husnul khotimah. Isek seger, isek waras. Jangan salah tempat Pak. Wis mati, mudah-mudahan husnul khotimah. Itu salah tempat Pak. Jadi ucapan mudah-mudahan husnul khotimah itu diucapkan sebelum meninggal. Bukan setelah meninggal. Kalau setelah meninggal, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Tapi sekalian sekarang mari kita bicarakan pelan-pelan tentang makalah ya. Nanti kalau memang ada yang perlu dicatat, ya monggo dicatat ya. Bapak sekalian, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman. Satu ayat yang sangat populer sebab semua khotib senantiasa membaca ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ayat ini Pak didahului dengan huruf nida. Huruf panggilan. Dhamir mukhatab, wong sing diajak ngomong oleh ayat ini, dhamir mukhatabnya ada orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Haqqa tuqatih, dengan takwa yang sebenar-benar takwa. Untuk menjadi orang bertakwa ada 5 tahapan. Dititeni ya. Kalau memang perlu catat, dicatat. Untuk menjadi orang yang bertakwa, derajat yang paling mulia di hadapan Allah. Yang pertama, harusnya orang itu menjadi seorang muslim. Jadilah muslim yang baik. Bukan muslim-musliman, tapi muslim yang baik. Bagaimana menjadi muslim yang baik?
Di dalam Islam itu ada rukun Islam. Ya. Nah, rukun Islam itu ada 5. Ono syahadat, ono sholat, ono zakat, ono poso, ono haji. Idealnya semua dilakukan. Kalau toh nanti ada hal-hal tertentu yang menjadikan orang tidak mampu melaksanakan, 3 terakhir, Pak. Yang 3 terakhir kan 5. 3 yang terakhir bisa diwakilkan, bisa diganti. Ya. Maaf, sekedar contoh. Kita semua yakin haji itu wajib bagi yang mampu. Bagi yang tidak mampu, cukup dengan meyakini bahwa haji adalah wajib, walaupun dia tidak mampu. Haji itu undangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak apa-apa tidak haji, sebab tidak mampu. Puasa, kalau mampu, jenengan sudah sepuh, sakit-sakitan, akut sakitnya, bisa diganti, Pak, dengan bayar fidyah. Karena sepuh. Penyakitnya penyakit akut. Kalau penyakit itu bisa diharapkan sembuh, bisa sehat, ya maaf, masih muda, sakit, maka nanti bisa diganti di hari lain. Tapi kalau sudah sepuh, pikun, ya, bisa diganti dengan fidyah. Orang iso bayar fidyah, bisa yang menggantikan anaknya yang bayar fidyah. Demikian pula dengan zakat. Bisa diganti, bisa diwakilkan, dibayar oleh anaknya, dibayar oleh keluarganya. Tapi yang 2 pertama, Pak, syahadat dan sholat, tidak bisa diganti, tidak bisa diwakilkan. Sebab ini merupakan kewajiban per kapita, per kepala. Oleh karena itu yang pertama, tahapan pertama untuk menjadi orang bertakwa, jadilah muslim yang baik, muslim yang menegakkan sholat. Ojo dadi wong Islam sing ra tau sholat. Sebab ini kewajiban per kapita, per kepala yang harus, yang tidak bisa diganti, tidak bisa diwakilkan. Bagi yang belum muslim, bersahadatlah supaya jadi seorang muslim. Kalau sudah jadi muslim yang baik, meningkat kedua. Jadilah kita orang Islam yang beriman kepada Allah. Beriman pada hari akhir. Beriman pada qada dan qadar. Dalam Islam ono rukun iman yang 6 itu. Sebab nanti, Pak, semua tugas keagamaan tertuju kepada orang-orang beriman. Saya ulangi lagi, tugas-tugas keagamaan itu tertuju bagi mereka yang beriman. Salat itu yang dipanggil oleh Allah, mereka yang beriman. Aqimis shalah. Inna sholata kanat alal mu'minina. Coba, alal mu'minina. Bukan alal muslimina. Alal mu'minina. Kita mau kuta, tegakkan sholat. Sesungguhnya sholat itu bagi orang yang beriman diwajibkan dengan waktu-waktu yang telah ditentukan. Puasa tertuju pada orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Jumatan tertuju bagi orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikri. Kan begitu, ya. Maka jadilah kita orang Islam yang beriman kepada Allah. Kalau sudah naik ke tingkat 3. Di dalam Al-Qur'an dan teks-teks hadis, innalladzina amanu wa amilus sholihah.
Dadi wong Islam sing senantiasa berbuat baik. Orang Islam yang beriman itu Pak, dipastikan senantiasa berbuat baik. Tidak menjadi perusak-perusak. Perusak tatanan. Perusak moral. Perusak aturan. Enggak. Orang yang beriman kepada Allah senantiasa berbuat kebaikan. Dari segala penjuru. Sudut kebaikan. Seperti halnya bahasa Arab. Kata-kata baik itu banyak. Ada khair. Khair itu baik. Maka di dalam azan itu ada taswib. As-sholatu khairum minan naum. Khair. Khair itu baik. Ada juga ma'ruf. Ma'ruf itu juga baik. Ono istilah amar ma'ruf, nahi mungkar. Mengajak kebaikan, mencegah kemungkaran. Ma'ruf. Ono hasan. Ya. Jadi ono hasan, hasanah. Rabbana atina fid dunya hasanah. Hasan itu baik. Ya. Ada lagi thayyib. Nah, thayyib itu juga baik. Maka orang Islam itu senantiasa beriman kepada Allah dan senantiasa berbuat kebaikan. Apapun jenis kebaikan itu. Ya. Dalam bahasa agama, jadilah kita seorang yang muhsin. Senantiasa berbuat baik. Naik ke tingkat 4. Jadilah kita orang yang beriman kepada Allah, yang senantiasa berbuat baik secara ikhlas, mukhlis. Dadi ono muslim, ono mukmin, ono muhsin, ono mukhlis. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Mukhlis. Dari yang keempat naik ke tingkat 5, muttaqin. Ayat ini Pak mengajak kita yang sudah beriman kepada Allah menjadi orang yang muttaqin, yang takwa dengan sebenar-benar takwa. Derajat ketakwaan atau muttaqin tidak bisa diraih sambil lalu, perlu kesungguhan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna. Nah ini Pak. Dan janganlah engkau mati. Janganlah kau meninggalkan dunia ini. Illa wa antum muslimun, kecuali dalam keadaan berserah diri kepada Allah. Beragama Islam. Quran surat Ali Imran. Ayat ini Pak, setiap khotib mesti baca. Saat sidang Jumat dibaca ayat ini. Pada saat sholat id, khutbah sholat id dibaca ayat ini. Pada saat khutbah nikah dibaca ayat ini. Sangat populer ya. Berikutnya Pak, tugas manusia itu ibadah kepada Allah. Taqarrub, mendekatkan diri pada Allah. Nah, sampai kapan kita ibadah itu? Jawabnya sampai mati. Ya, sampai mati. Tapi sekalian, tugas hidup manusia ada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua aktivitas kita harus berorientasi negeri akhirat. Semua aktivitas kita harus bernilai ibadah. Bagaimana caranya? Setiap aktivitas hendaklah diikat dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah SAW senantiasa memberikan doa-doa harian ya dalam setiap pekerjaan. Begitu keluar rumah, bismillahi tawakkaltu ala Allah. La haula wala quwata illa billah. Saya ingatkan Pak, jika ada orang yang keluar rumah, hakikatnya taruhannya maut.
Ya. Bahkan Rasulullah sendiri menyebutkan rezekiku itu ada di bawah naungan pedang. Rezekiku berada di bawah naungan pedang. Seorang laki-laki yang keluar rumah mencari maisha, mencari rezeki, hakikatnya Pak, taruhannya maut. Kita keluar rumah tidak ada yang bisa menjamin pulang dengan selamat, kecuali jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah mengajarkan bismillahi tawakkaltu. Wis tawakal nang Gusti Allah. Ya. Begitu kita keluar rumah, langkah-langkah kita pun dianggap langkah-langkah yang bisa mendatangkan maghfirah. Utamanya langkah-langkah menuju masjid. Langkah-langkah menuju masjid adalah langkah-langkah untuk bisa mendatangkan ampunan dari Allah dan derajat kemuliaan di hadapan Allah. Bahkan masuk kamar mandi doa, keluar kamar mandi doa, mau tidur doa, bangun tidur doa. Supaya apa? Semua aktivitas itu bernilai ibadah. Walaupun hukum asalnya mubah, hukum asalnya jais. Jais itu lumrah. Kabeh wong turu. Tapi bagi orang Islam yang cerdas, sebelum tidur dia senantiasa berdoa kepada Allah. Bangun tidur berdoa kepada Allah. Hingga tidur itu sangat berkualitas di hadapan Allah. Bernilai ibadah. Mendapatkan pahala. Ya. Itu semua aktivitas. Yaitu kita lakukan sampai mati. Sebab apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'bud rabbaka hatta yakal yakin. Ya. Dan sembahlah Tuhanmu, beribadahlah kamu kepada Allah sampai datangnya kepadamu suatu keyakinan. Apa? Ajal. Ya. Pak, kita berani mati, ujung-ujungnya mati. Kita takut mati, ujung-ujungnya sama, juga mati. Kita tidak usah takut berlebihan dengan kematian. Tetapi yang kita takutkan adalah hidup setelah kematian. Sebab kalau sudah hidup setelah kematian, disitulah nanti berlaku firman Allah. Kullun nafsim bima kasabat rohinah. Semua manusia akan dimintai pertanggungjawaban. Ya. Nah, ini masih disadari. Nah, lalu sekalian, kita lanjut sekarang. Ada firman Allah, ada sabda Rasulullah SAW yang sangat baik untuk menjadikan kita senantiasa ingat kematian. Dengan kematian yang baik. Ya. Pak, ini karena ngaji, tak sebutkan saja nanti ya. Sahih Bukhari hadis nomor 6012. Ya. Sahih Bukhari, ini sudah tak buka kitabnya ya. Nomor hadisnya 6012. Saya buka. Ini hadis agak panjang ya. Bukan saya mengajak jenengan membaca ini. Iso bingung ya. Ngaji ini iso nangis sebab rasa muni ya. Maksud saya jenengan tak Pak tunjukkan ini Pak ya, cross saja lihat. Ono sebagai sanad. Sanad. Saya klik sanadnya. Sudah berubah warna. Ya. Saya buka Thariqu Riwayah, jalan periwayatan hadis ini. Maka ada skema sanad hadis. Nah, dalam skema sanad hadis ini tidak ada indikasi dhaif. Ya. Kalau dhaif kotak-kotaknya merah. Ya. Seperti hanya petunjuk ini. Kalau dhaif merah. Kalau ungu majhul. Majhul itu orang yang membawa kabar dari Nabi nggak jelas. Pak, jenengan senantiasa mendapatkan informasi dari WA. Nek sing nulis ora jelas sopo sing nulis, iku ngono kabar yang majhul. Kalau dalam ilmu hadis, iku hadis dhaif.
Ya, ojo gampang-gampang dipercaya. Ya, bisa-bisa itu hoax. Itu majhul namanya, ya. Kalau merah dhaif. Kalau hijau makbul. Makbul diterima, ya. Nah, yang kita sebutkan ini sahih, ya. Tidak ada merah. Sanad hadis ini pun marfu. Marfu itu tegasnya nyambung sampai Rasulullah. Jadi hadis yang akan kita bicarakan betul-betul sabda Rasulullah. Yang bisa dijadikan hujah, argumentasi, ya. Nah, saya copy, saya terjemahkan, dan saya tulis di dalam makalah itu. Perhatikan baik-baik ya. Dalam Sahih Bukhari ini Rasulullah SAW bersabda, sungguh, ini huruf takkid namanya, sungguh ada seorang hamba yang menurut pandangan orang banyak mengamalkan amalan-amalan penghuni surga. Ya mono yamene sholat, ya mono yamene poso, ya mono yamene ngaji. Ya. Namun, kata Rasulullah, berakhir menjadi penghuni neraka. Sabda ini bukan gawen-gawen. Artinya apa? Nanti suatu saat pasti ada orang model seperti ini. Senantiasa berbuat baik dan dilihat banyak orang. Mengamalkan amalan-amalan ahli surga. Tapi berujung dengan maut yang tidak baik dan menjadi penghuni neraka. Pak, sekedar tahu saja. Tanpa menyebut nama ya, tanpa menyebut nama. Saya 3 tahun yang lalu adalah ketua Korps Mubalek Surabaya. Ya. Iki ono Mubalek Pak ini. Karena ini anggota, tak lihat kurikulum vitae-nya. Dari kecil Pak, sekolahnya sekolah agama. Madrasah Ibtidaiyah. Naik ke Madrasah Sanawiyah. Di lingkungan pondok. Naik lagi ke Madrasah Aliyah. Setelah tamat, dia pergi ke Surabaya. Kuliah di Surabaya. Nang Surabaya dadi mubalek. Biasa tutur-tutur, biasa ngaji, biasa ngimami. Amalan-amalan ahli surga. Tapi mati kendat. Mati kendat. Apa kendat? Bunuh diri ya. Terlibat pinjol. Ya. Ono ngene iki, Pak. Artinya apa? Apa yang disabdakan Rasulullah 15 abad lalu muncul. Ada. Realitanya ada. Jadi sungguh ada seorang hamba yang menurut pandangan orang banyak mengamalkan amalan-amalan penghuni surga. Sejak kecil dididik di pesantren. Sekolah-sekolah agama. Teko desa nang kutha nang Surabaya, kuliah nang Surabaya, dadi mubalek nang Surabaya. Tapi mati kendat. Hati-hati. Ya. Sebaliknya, ada seorang hamba yang menurut pandangan orang melakukan amalan-amalan penduduk neraka. Bendino dugem. Jere wong Jawa wis molimo, ya main, ya medon, ya mendem, macam-macam sudah dilakoni. Tapi Pak, dapat hidayah, dia taubat kepada Allah. Setelah taubat melebihi kebaikan orang-orang yang sebelumnya tidak berbuat maksiat. Namun mereka berakhir dan menjadi penghuni surga. Oh. Ya. Karena apa? Rasul mengakhiri sabdanya dengan redaksi. Wa innamal a'malu bi khawatimiha.
Sungguh amalan itu dihitung dari penutupannya. Makanya hati-hati untuk mengantisipasi kejelekan akhir hayat. Istiqomah dalam kebaikan itu perlu, Pak. Jadi kebaikan itu tidak terus kemudian deng-deng nak, ya. Tapi istiqomah. Dengan istiqomah itulah harapan besar kita untuk berakhir dengan kebaikan. Bapak sekalian, tadi sudah saya sampaikan, ono wong sing mati saat sujud iku ya ono. Ono mati saat khutbah. Ono mati saat nyanyi lagu dangdut iku ya ono. Viral beberapa tahun yang lalu. Walaupun waktu itu belum ada HP, Pak. Tapi tersebar di koran-koran. Ono camat. Wis ora usah disebut camat nanti ya. Ono camat. Camat itu jabatan, Pak, bukan calon mati, bukan. Jadi bukan singkatan calon mati, tapi pejabat camat. Yes. Camat iki sebutnya jenenge kota ya. Camat sing teko Kota Lamongan, Kabupaten Lamongan. Berangkat nang Surabaya, nginep nang Hotel LA Pasar Kembang. Ya. Ada hotel di situ, dekat rumah saya. Dari Lamongan ke Pasar Kembang, nginep nang kono. Karo sapa? Karo selingkuhane. Mati nunggone kamar hotel itu, Pak. Wong sak kecamatan geger sebab mati nih karo selingkuhane. Coba. Hati-hati. Hati-hati. Kematian itu bisa dengan tiba-tiba tanpa ada tanda-tanda sakit. Ya. Maka kita yang sehat-sehat ini harus berbuat baik dan mudah-mudahan Allah pada saat menentukan akhir hidup kita pada saat kita melakukan kebaikan. Dan itu merupakan bentuk tanda husnul khotimah, ya. Di dalam hadis Sahih Muslim ada, dalam hadis Sahih Bukhari ada, yang kemudian disadur, ditulis lagi oleh Imam An-Nawawi di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Nanti jenengan bisa cek gitu, ya. Zaman Nabi Musa alaihissalam ada orang model-model seperti ini. Seumur-umur dosa tok sing dilakoni. Namanya orang, Pak, punya hati nurani. Dia takut dengan kematian. Begitu dia sepuh, sudah berumur lah, takut itu dengan kematian. Pendekar kan biyen, saya wis tuwek, kokloh. Badane kuat iku biyen, saiki wis tuwa, lemah. Dia takut akan kematian. Dari takutnya inilah kemudian dia mencari rahib. Karena zaman Nabi Musa, ya. Dan ingat, ini bukan cerita kaleng-kaleng, ini sabda Rasulullah. Dikisahkan zaman Nabi Musa. Dia mencari rahib. Begitu ketemu rahib, dia mengatakan, rahib, aku arepe taubat. Tolong bimbing aku bagaimana cara bertaubat kepada Tuhan yang kau sembah selama ini. Rahibnya tanya, dosamu apa mau bertaubat itu? Ngaku, Pak. Saya sudah melakukan dosa-dosa besar. Main iyo, medon iyo, mendem iyo, mangan barang-barang haram iya. Bahkan rahib, saya telah membunuh orang 99 orang. Rahibnya kaget, Pak. Duh, iku dosamu? Iya. Nek ndelok dosamu gede-gede kaya ngono, mateni wong sampai 99. Angel. Wis ora kira diampuni kon. Gitu. Mendengar jawaban itu, Pak, orang ini marah, Pak.
Timbangannya aku gak di sepuro, tak pateni pisan. Rahimnya dibunuh sekalian, ganep 100. Tapi namanya orang, Pak, tetep Pak, hati nurani tidak bisa ditipu. Ngene iki salah, ngene iki dosa, itu ngerti Pak. Ya, itu hati nurani. Dia setiap tidur gelisah, takut dengan kematian. Maka dia cari rahib yang lebih pintar lagi. Wah, ketemulah rahib yang bijak, yang lebih pintar, lebih alim. Sama dengan yang pertama, rahib, tolong bimbing aku bagaimana cara bertaubat. Rahib juga tanya, lu dosamu apa? Cerita mau macam-macam, ujung-ujungnya saya membunuh orang 100 orang. Pak, rahib itu mendengarkan dengan seksama. Setelah orang ini diam, tidak meneruskan ceritanya, rahibnya bilang, "Mek ikut tok dosamu." Iya. Lah nek sak mono kecil. Dosamu sebanyak sepenuh bumi, sepenuh langit. Jika kamu mau bertaubat, memperbaiki diri, diampuni insya Allah. Pak mendengar jawaban ini Pak, adem hati ini Pak. Terus ya apa rahib, saya harus bagaimana? Dibilangi, kamu kalau taubat berhenti dari maksiat. Jangan mengulangi dosa itu. Menyesalah. Kalau dosa-dosa terkait dengan manusia lain, mohonlah maaf. Kalau dosa-dosa terkait dengan harta mereka, kembalikan harta mereka. Yang kamu rampas, yang kamu garong, yang kamu korup, kembalikan. Itu tanda kamu bertaubat kepada Allah. Dan satu hal yang penting, kamu harus pindah dari tempat tinggalmu itu. Ojo nang kampung kuno. Kampung kono ku akeh wong bejat, wonge rusak. Pindahlah kamu. Lu pindah nanti. Pindah nang Darmo, nang ngone Al-Falah. Ya iku nggone wong ngaji, nggone wong apik-apik. Engko nek sampean gak pindah, sampean berhenti dari minum-minum, sama ditekani koncomu dijak ngombe. Arepe gak gelem sampean sungkan, akhir sampean melu, gak sida tobat sampean. Wis pindah teko omamu, teko desamu. Pindah, Pak. Nurut orangnya. Dadak Pak, di tengah jalan meninggal dunia. Durung nglakoni keapian Pak, meninggal dunia. Dalam hadis itu Pak dikisahkan, turunlah 2 malaikat. Malaikat rebutan. Malaikat penjaga surga dan malaikat penjaga neraka. Sing penjaga neraka mengatakan, iki bagi aku. Kene nanti uncalin nang neraka. Sebab itu kakan dosa gede-gede pisan. Malaikat ahli surga menyebutkan, ora iso. Wong iki lho taubat. Wis mari to kok ngono-ngono iku. Mau memperbaiki diri. Rebutan, Pak. Turulah malaikat ketiga. Lapo geger-geger perkara iku. Wis ngene ae. Hitung, ukur jaraknya antara rumah dengan ia tempat meninggal dunia, dengan meninggal dunianya, dengan kampung yang dituju. Silakan diukur. Malaikat itu mengukur. Dalam hadis ini disebutkan bisibrin. Bisibrin itu sejengkal, sakilan. Begitu diukur ternyata Pak, hanya selisih sekilan gini, sejengkal. Bisibrin dalam bahasa Arabnya itu, ya. Lebih dekat dengan kampung yang dituju, selisih hanya sejengkal gini. Maka malaikat yang ketiga mengatakan, orang ini ahli surga. Luar biasa, Rahman dan Rahimnya Allah. Oleh karena itu Pak, bagi kita yang sekarang masih hidup, masih seger ini, terhadap hadis ini Pak, hendaklah kita istiqomah menjalankan kebaikan.
sampai dengan datangnya ajal. Terhadap orang yang sekarang masih berbuat maksiat, doakan supaya dia mendapatkan hidayah dan mau memperbaiki diri. Jangan dihina Pak orang-orang berbuat dosa itu. Ya, diingatkan, dituturi. Nek zaman hina, siapa tahu nanti suatu saat dia mendapatkan hidayah, melakukan kebaikan jauh melampaui kebaikan kita. Sebab Rasul menyebutkan, namun berakhir menjadi penghuni surga, karena sungguh amalan itu dihitung dengan penutupannya. Ya, Pak, kita persingkat ya. Ini ada hadis Pak dari Sahih Muslim, surah usah dicek ya. Hadis nomor 4798. Yang saya tulis tebal di situ nanti di garis bawah ya, di garis bawah kita ngeri. Ya, itu doa yang mesti kita baca Pak. Dalam Sahih Muslim, Rasulullah SAW berdoa, Allahumma musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atika. Ta'atik atau ta'atika, ya. Allahumma musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atika. Ya Allah, zat yang memalingkan, yang membolak-balikkan hati. Hati itu Pak, bahasa Arabnya qulub. Kolbun, kulub itu berbolak-balik, dan memang hati itu berbolak-balik. Pagi senang, sore benci, ada berbalik. Pagi benci, sorenya senang, ada berbalik. Ya, makanya Allah Subhanahu Wa Taala lewat lisan Rasul membimbing kita. Ya Allah, zat yang memalingkan hati, palingkanlah hati kami kepada ketaatan beribadah kepadamu. Banyak hadis-hadis yang senada dengan ini. Ada yang Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Itu juga ada ya. Kalau ini Allahumma musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Ya Allah, zat yang memalingkan hati, palingkanlah hati kami kepada ketaatan beribadah kepadamu. Nah, kita lanjutkan Pak. Sekarang masalah tanda-tanda husnul khotimah. Kita percepat ya. Tanda-tanda husnul khotimah adalah 1. Mengucapkan kalimat syahadat saat akan meninggal dunia. Kalimat thayyibah, la ilaha illallah. Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis yang sahih, mangkana akhiru kalami, la ilaha illallah, dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir perkataannya sebelum ia meninggal dunia, la ilaha illallah, maka ia akan masuk surga. Ya. Ini merupakan kalimat yang agung. Kalimat yang sangat dicintai, yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya nanti Pak, senang atau tidak senang kita akan ditinggal oleh orang-orang yang kita cintai. Saya tidak tahu nantinya ibu atau istri jenengan dulu atau jenengan terlebih dulu. Atau bahkan nanti mungkin anak kita lebih dulu. Kalau nanti di antara kita Pak, menghadapi keluarga atau menghadapi orang yang akan meninggal dunia, tuntunlah dengan kalimat ini. Kalimat thayyibah, la ilaha illallah. Saya Pak puluhan kali, tidak 1-2 kali, puluhan kali menuntun menghadapi orang meninggal dunia. Tapi Pak, ada tapinya Pak. Angel wong sing mengakhiri hidupnya dengan kalimat la ilaha illallah. Nek ana wong mati akan mati berucap la ilaha illallah kemudian mati, iku ana nang sinetron. Ya,
Ono nang sinetron. Dalam realita Pak, angel. Maka Rasulullah SAW senantiasa bersabda atau memberikan pesan. Pak. Jadi itu imanakum bila ilaha illallah. Senantiasalah perbaharui imanmu itu dengan kalimat la ilaha illallah. Ada 4 kalimat Pak yang sangat disukai oleh Allah, yang sangat dicintai oleh Allah. 4 kalimat. Dalam Al-Quran kalimat itu ada, dalam hadis juga kalimat itu ada. Kalimat 4 itu adalah subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Jadikan 4 kalimat itu kalimat yang senantiasa menghiasi lisan kita. Dan orang itu Pak diperbudak oleh kebiasaan. Ya, dieling-eling itu. Manusia itu diperbudak oleh kebiasaan. Biasane karipan dikongkon tangi esuk Pak, angel Pak. Sebab kebiasaane karipan. Bangkong sire wong Jawa. Biasa ngerokok dikongkon leren Pak, angel. Sebab sudah kebiasaan merokok. Nah, ini namanya Pak, diperbudak oleh kebiasaan. Makanya Pak, biasakan berucap kalimat-kalimat yang dicintai oleh Allah ini. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Dibiasakan. Ya. Dengan kebiasaan-kebiasaan seperti itulah, maka peluang besar kita mengakhiri hidup dengan kalimat itu juga. Dengan la ilaha illallah kita hidup, dengan la ilaha illallah pula kita akan mati. Pak, ini pengalaman Pak ya. Begitu saya menuntun la ilaha illallah itu bermacam-macam respon Pak. Ono sih tidak bisa berucap. Hanya kedep-kedep. Terus meninggal dunia. Seperti orang tidur. Ada bitutan la ilaha illallah. Itu dia menggerakkan tangannya Pak. Terus meninggal. Ada begitu. Sambil tersenyum. Ada. Ono sing ditutur la ilaha illallah sampai pegel gak mati-mati iku ya ono. Ya. Yang lebih fatal Pak, subhanallah dituntun la ilaha illallah, dibacakan Yasin ya. Sampai pegel sing nuntun, sampai pegel sing maca Yasin, ora mati-mati, begitu bubar ditinggal mati. Jere wong Jawa iku nilap. Lah barang mati kok nilap-nilapan. Ya, ono sing ngono Pak. Ada yang dibacakan kalimat thayyibah tadi di telinganya. Berok itu ya ono. Berteriak-teriak. Akhirnya meninggal dunia Pak dengan mata terbelalak dan mulut yang terbuka. Ada seperti itu. Tapi kita akan melaksanakan apa yang diperintahkan Rasulullah. Masa dia merespon dengan seperti itu sudah menjadi kebiasaan dia mungkin pada saat sehat-sehatnya meninggal dunia. No sing diwacakno tahlil seperti itu, dituntun dengan kalimat thayyibah seperti itu, dibacakan ayat-ayat, dibacakan surat Yasin. Begitu bubar, besoknya dilihat lagi gak ono Pak wongi Pak. Lho nanti gak ono iki. Dadak mati nang ngisor Pak, gelundung. Ono sing ngono Pak, subhanallah. Tapi ini merupakan hal yang aib Pak. Ya, tidak boleh diceritakan si A seperti ini meninggalnya, tidak boleh. Ya. Jadi ini mesti dipahami. Berikutnya Pak, meninggal dunia dengan berkeringat keningnya. Keningnya berkeringat. Wah itu tanda-tanda orang-orang baik gitu. Ya. Rasulullah menyebutkan, anan Nabi SAW qala al-mu'minu yamutu bi'arakil jahin.
Ya. Orang mukmin jika meninggal dahinya berkeringat. Keringetan. Sekali lagi Pak, tanda-tanda seperti ini tidak kemudian jadi jaminan orang itu masuk surga enggak, tapi itu tanda kebaikan gitu aja. Ya. Termasuk orang-orang yang mati dikategorikan mati syahid. Itu pun nantinya dilihat latar belakangnya dulu. Ya. Pak, mati syahid itu Pak, dalam Al-Quran luar biasa. Nanti jenengan lihat Al-Quran surat Ali Imran ayat 169. Wala taksabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'u inda rabbihim yurzaqun. Dan jangan engkau kira orang yang gugur di medan perang itu mati. Bal ahya'u inda rabbihim yurzaqun. Tapi mereka itu hidup dan di sisi Tuhan mereka mendapatkan rezeki. Ini luar biasa. Mati syahid itu mati yang paling agung. Tidak ada yang melebihi keagungan orang yang mati syahid. Tapi itu pun Pak nanti Rasul menyebutkan dalam hadis Sahih Bukhari. Ya. Perhatikan. Sahih Bukhari hadis nomor 615. Orang yang mati syahid itu ada 5. Nomor 1, orang yang mati karena penyakit taun. Taun itu wabah. Wong Jawa ngarani pagebluk. Esuk loro sore mati, sore loro isuke mati. Pak, COVID itu taun, Pak. Tapi sekali lagi tidak semua orang yang kena taun tidak masuk surga. Kiai yo iso mati kena COVID, pendeta yo iso mati kena COVID. Lihat latar belakangnya dulu. Ya. Tapi kalau latar belakangnya jadi muslim, mukmin, muhsin, mukhlis. Nah, bisa jadi orang itu matinya mati syahid. Kedua, sakit perut. Kalau kita menggunakan studi komparatif, perbandingan, kira-kira orang yang sakit perut itu banyak mana? Laki-laki atau perempuan? Perempuan. Ya. Wong lanang gak ono sing dilep. Sing dilep itu wong wedok. Ya. Orang yang melahirkan, orang yang nifas, itu sakit perut, Pak. Yang tidak ada pada orang laki-laki. Maka orang yang melahirkan anak kemudian meninggal dunia dihukum matinya mati syahid. Ya, kalau kita lihat seperti ini maka orang yang mati syahid yang banyak peluang itu orang perempuan. Tapi sekarang orang yang melahirkan meninggal itu sudah jarang Pak. Sudah banyak dokter, teknologi yang lebih maju, lebih berpeluang untuk melahirkan dalam keadaan selamat. Tapi sekalian, termasuk orang yang tenggelam, itu pun dilihat latar belakangnya, tenggelam karena apa. Kemarin ada di Selat Bali, kapal tenggelam. Saiki ditontok aja, nang Bali ku lapo. Bisnis Pak, enggak apa-apa. Dosen Pak, ngajar di sana, enggak apa-apa. Nang Bali plesir karo selingkuhane kelelep, ditenono. Ya. Pak, maaf ya. Kematian bisa sama, Pak. Tapi di hadapan Allah bisa berbeda nilainya. Saya ambil contoh. Ada seorang ibu pagi-pagi keluar rumah bawa keranjang. Untuk apa? Belanja di pasar. Bismillahirrahmanirrahim. Pergi ke pasar. Beli kebutuhan rumah tangga. Kanggo makan bojo anake nang omah. Blonjo. Begitu dia pulang dari pasar, kecelakaan, Pak. Dia meninggal dunia. Mati terkapar di jalan raya.
Tapi juga ada yang kedua. Anak laki-laki sehat bawa keranjang bawaan Pak. Kecelakaan biar mati, sama-sama mati. Nek ibu-ibu keranjang dibuka isine barang-barang blonjo kebutuhan. Nek sing arek lanang Pak, keranjang dibuka isine manuk doro. Kira-kira sing mati sahid sing sopo, sing mati sangit sing sopo. Sama-sama mati di jalan raya. Tapi nilainya bisa berbeda di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Balik tenggelam, kelelep. Kalau kita punya anak, punya cucu kok kebetulan matinya tenggelam, Pak. Ojo nyalano makhluki Gusti Allah sing liya. Anakku kelelep Pak digondol kalap. Kalape ngomong aku ora lapo-lapo. Anakmu kelelep sebab gak iso nglangi. Duduk perkara tak gondol. Lah apa aku gondol anakmu? Jangan menuduh makhluk lain. Ya. Terima sebagai takdir Allah dan mudah-mudahan meninggalnya termasuk kategori mati syahid. Orang yang karena reruntuhan, orang yang meninggal dunia di jalan Allah juga mati syahid. Lah mati syahid itu termasuk kategori husnul khotimah. Nah mudah-mudahan di antara kita nanti semua yang di sini ini ditakdirkan oleh Allah menjadi hamba-hamba yang berakhiran hidup dengan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Baik sekalian, saya kira cukup yang dapat saya sampaikan. Kita akhiri pertemuan kita dengan doa bubar majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.